kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu. Kalimat singkat yang menyentil itu viral di media sosial. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tersebut terkait dinamika sosial politik hingga terbatasnya peluang kerja di Indonesia. Tagar kabur aja dulu mendadak viral di jagat maya. Sebuah kegelisahan warga negara Indonesia yang memilih meninggalkan tanah air untuk mencari peluang di negeri lain. Salah satunya adalah bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Kualitas hidup di Jakarta sebagai kota yang terbesar di Indonesia itu tidak layak. Ya, jadi kalau dirasa memang di negara sendiri aja nggak aman, kenapa menjadi sesuatu yang kita harus memaksa seseorang itu tuh harus nasionalis dengan tinggal di negara tersebut gitu, di negara sendiri. Karena menurut saya mau tinggal di negara manapun, nasionalis pun itu tetap ada gitu, nggak harus dengan stay di negaranya sendiri. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan ini terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. Halo semuanya, belum lama ini masyarakat ramai membicarakan sebuah ajakan dengan tagar kabur aja dulu. Tagar ini muncul sebagai ungkapan kekecewaan dan keputusasaan dari masyarakat terhadap kondisi bangsa saat ini. Apakah ini merupakan hal yang benar atau ini hal yang salah? Sebenarnya kita nggak bisa serta-merta langsung menyimpulkan bahwa ini merupakan hal yang benar dan salah. Akan lebih bijak jika kita terlebih dahulu melihat dari beberapa sudut pandang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas dan akan menyampaikan pendapat kami mengenai isu ini, serta kami akan mengajak teman-teman untuk lebih kritis melihat apa makna dibalik dari gerakan ini. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk tentang tagar kabur aja dulu. Gerakan kabur aja dulu ini berawal dari keresahan masyarakat yang merasa hidup di Indonesia semakin sulit. Mulai dari masalah kesejahteraan, ketidakadilan, sampai dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Beberapa masyarakat merasa pemerintah saat ini sudah tidak mau mendengarkan dan sudah tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa Indonesia sudah bukan lagi tempat yang nyaman untuk ditinggali karena sudah tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Yang mengejutkan, ternyata banyak loh masyarakat yang memiliki perasaan yang sama. Oleh karena itu, tagar ini menjadi viral. Tagar ini pun menjadi makin ramai diperbincangkan dan sering digunakan sebagai bentuk protes dari masyarakat. Menurut saya sendiri, tagar ini baik untuk dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pendapat. Diharapkan dengan ramainya tagar ini, pemerintah dapat mengevaluasi kinerjanya supaya kepercayaan masyarakat dapat dibangun lagi. Apabila kepercayaan ini tidak diperbaiki, maka persatuan bangsa dapat terancam. Oleh karena itu, tidak masalah jika tagar ini dipakai untuk protes, asalkan kita tidak benar-benar kabur dari masalah yang ada. Karena menurut saya, sebagai warga negara, kita harus saling bekerja sama untuk berusaha sebaik mungkin menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini, dibandingkan kabur dari masalah tersebut. Pernahkah kita merasa ingin kabur? Bukan semata lari dari penat, tapi karena ada sesuatu hal yang besar menunggu untuk dicari. Fenomena kabur aja dulu lahir dari kegelisahan yang sama, tekanan hidup, rutinitas yang menjerat, dan rasa ingin menemukan ruang untuk bernafas. Namun, kabur tidak selalu berarti meninggalkan. Dia bisa jadi jeda, sebuah perjalanan kecil untuk menemukan kembali alasan mengapa kita bertahan dan berjuang. Sejarah bangsa pun pernah menuliskan kisah kabur yang berbeda ini. B.J. Habibie muda memilih meninggalkan tanah air, menyeberang ke negeri Jerman, bukan untuk lari dari tanggung jawab loh, melainkan karena dahaga akan ilmu pengetahuan. Dari sana, ia kembali membawa cahaya pengetahuan bagi negeri. Di titik inilah generasi muda ASN bisa bercermin. Kabur sejenak bukanlah tanda menyerah, melainkan cara untuk menguatkan diri. Sebab pada akhirnya, yang terpenting bukanlah sejauh apa kita pergi, tapi seberapa besar kita pulang untuk Indonesia. Menurut saya, gerakan tren kabur aja dulu merupakan bentuk sindiran terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi, peluang mencari kerja
hingga keadaan sosial dan hukum di Indonesia yang semakin rumit membuat anak-anak muda ingin kabur aja dulu. Jika gerakan ini dianggap sebagai bentuk satir, maka punya nilai yang positif karena dapat mengunggah kesadaran masyarakat dan pemerintah. Namun, jika hal ini dinormalisasikan, maka ini merupakan hal yang salah karena kita bersikap apatis dan lari dari tanggung jawab. Sebagai calon pegawai negeri sipil dan sebagai generasi muda Indonesia, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dan semangat juang yang tinggi. Hal itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kelestarian lingkungan alam di Indonesia, dan menjaga ketertiban dan kerukunan di kehidupan masyarakat. Kalaupun mau kabur aja dulu, jangan lupakan tanah air kita sendiri. Kita harus kembali lagi ke Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi pada akhirnya, nasionalisme ala kabur saja dulu sebaiknya kita tangkap sebagai peringatan bahwa cinta tanah air seharusnya diwujudkan dalam keberanian menghadapi masalah, bukan sekedar mencari aman. Tren kabur aja dulu muncul sebagai respon dari macam-macam isu yang ada di dalam negeri, seperti kurangnya kebijakan pemerintah, lapangan kerja yang minim, dan kesenjangan sosial masyarakat. Tren ini mencerminkan menurunnya rasa percaya diri masyarakat terhadap bangsa sendiri, baik dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Dan apabila tren ini menjadi budaya, maka akan berpotensi melemahkan nasionalisme, mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang akhirnya akan menghambat kemajuan negara. Namun jika dilihat dari sisi positif, justru kabur aja dulu dapat diartikan sebagai alarm nasionalisme apabila pemerintah mendengar aspirasi masyarakat sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negara. Maka dari itu, tren kabur aja dulu hendaknya tidak dipandang sebagai budaya FOMO dan ancaman semata, tetapi juga dijadikan ajakan untuk saling mendengar, memperbaiki, dan juga memahami. Nasionalisme akan tetap hidup jika kita menjadikannya sebagai dasar untuk bertindak, bukan hanya slogan. Indonesia membutuhkan kita semua, bukan untuk kabur, tapi untuk hadir, berkontribusi, dan setia pada negeri. Kita lihat kembali inspirasi dari sejarah. Alih-alih kabur aja dulu, para tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk menghadapi masa sulit dengan gagah berani. Mereka memang pernah terasing dan tertekan, namun alih-alih menyerah, mereka justru memilih kembali ke medan juang, mengubah penderitaan menjadi kekuatan, dan membuktikan bahwa ketahanan sejati lahir dari keberanian untuk kembali dan berjuang. Menurut saya, tren tagar kabur aja dulu dapat dipahami sebagai respons generasi muda terhadap tekanan sosial ekonomi, di mana kabur menjadi semacam jeda untuk istirahat. Ini merupakan strategi self-care yang positif jika tujuannya untuk memulihkan energi. Namun, jika digunakan sebagai cara untuk menghindari masalah secara permanen, tentu itu tidak baik. Tren ini bisa menjadi kebiasaan yang melemahkan, oleh karena itu jeda itu penting. Tetapi esensinya adalah keberanian untuk kembali menghadapi tantangan setelahnya. Tren kabur aja dulu muncul karena banyak orang yang merasa lelah, kewalahan, atau bingung menghadapi masalah yang datang. Kadang, pilihan paling cepat adalah menghindar dulu untuk mencari aman. Di satu sisi, sikap ini bisa dimaklumi karena setiap orang butuh waktu untuk menenangkan diri dan mengatur ulang langkah. Namun jika pola pikir ini terus dipelihara, kita akan terbiasa lari dari masalah. Kalau setiap tantangan dihadapi dengan kabur aja dulu, tentu akan berdampak buruk pada kinerja organisasi dan merugikan masyarakat. Justru yang harus kita lakukan adalah mencari solusi, membangun komunikasi, dan berkolaborasi dengan rekan kerja. Meski begitu, tren ini juga memberi pesan penting bahwa banyak pekerja sebenarnya membutuhkan lingkungan kerja yang sehat dan dukungan agar tidak merasa sendirian menghadapi tekanan. Karena itu, organisasi perlu menciptakan budaya kerja yang suportif, memberikan ruang untuk manajemen stres, serta mendorong pengembangan diri. Dengan begitu, kita bisa mengubah pola pikir kabur aja dulu menjadi cari jalan dulu dengan melihat masalah yang ada bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan menemukan jalan keluar. Menurut saya, kabur aja dulu menunjukkan rasa kecewa atau ketidakpuasan sebagian orang terhadap kondisi di Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, maupun lapangan kerja. Wajar jika ada yang ingin mencari peluang lebih baik di luar negeri. Namun, kalau hanya menjadikan kabur sebagai solusi tanpa kontribusi untuk membenahi keadaan di tanah air, maka permasalahan bangsa tidak akan pernah selesai. Kita justru butuh generasi yang bertahan, berkontribusi, dan ikut membangun. Jangan menjadi orang yang lebih memilih lari dari masalah dibandingkan menghadapi dan menyelesaikannya.
Kabur aja dulu boleh, asal jangan lupa balik dengan jiwa yang lebih tangguh, karena Indonesia butuh kita semua sekarang dan nanti.